guys, welcome back to podcast Rai Official. Gua Aldi yang bakal pimpin kalian hari ini karena MU baru aja seri 0-0 lawan Chelsea. Oke, hari ini gue nggak sendirian. Gua Aldi ditemani bersama teman-teman dari podcast. Yang pertama ada admin podcast Rai, Mas Dayat. Halo. Dan kemudian ada Mitra Oleh Out. Halo. Oke, dan juga ada followers terbaik kita yaitu ada Mas Wahyu. Halo. Mantap. Oke. Jadi ya tanpa berlama-lama supaya nggak ngantuk karena kita kemarin baru aja draw lagi 0-0 setelah melawan Sociedad 0-0. Lawan Chelsea 0-0 lagi kan makin ngantuk kita ya. Ya udah. Yang pertama gue mau bahas di luar dari beberapa fakta-fakta unik MU Chelsea kemarin, adakah yang perlu diperbaiki dari pola permainan MU? Yang pertama, kita bisa lihat performa dari lini pertahanan kita kemarin cukup solid ya. David De Gea kali melakukan save, Luke Shaw melakukan tackle krusial, terus kemudian Maguire dan Lindelof jarang melakukan kesalahan, Wan-Bissaka pun juga sama, hanya satu De Gea hampir melakukan blunder. Untung itu si Adam Levine yang nendang ke langit ya. Terus Scott McTominay dan juga Fred berapa kali hilang bola. Terus kemudian yang sangat disayangkan Daniel James berapa kali dijatuhin no foul ya. Sementara ketika Luke Shaw nyenggol pemain Chelsea sedikit aja itu langsung prit foul. Oke. Yang pertama gue mau tanya pendapat dari admin kita tercinta, Mas Dayat. Bagaimana Mas pendapat Mas Dayat tentang laga? Ya, dari di luar kejadian yang berhubungan dengan wasit, memang kemarin dirasa MU ini kurang itu ya sesuatu hal yang baru dalam sebuah pertandingan ya. Jadi harus ibaratnya kan kemarin itu kan susah banget kan gempur pertahanan Chelsea. Jadi memang harus ada satu hal pembeda yang bisa memecahkan kebutuhan, yaitu yang memang belum dimiliki MU gimana. Dan ibaratnya aliran bola kan kurang baik itu ke depannya, jadi masih tidak optimal permainannya gitu. Oke. Kalau misalnya dari abang-abangan Mitra Oleh Out yaitu Mas Dikwa, bagaimana nih? Kayaknya udah banget nih, kayaknya udah kesel sama Oleh nih. Kira-kira apa yang memang krusial dari laga kemarin sehingga kita gagal untuk cetak satu gol? Pada yang paling fatal terakhir itu McTominay lakukan counter attack, terus kemudian ada 3 orang di dalam kotak penalti, tapi McTominay nggak bisa pilih satu orang pun untuk ditarget. Ujung-ujungnya diintercept Christensen. Betul. Ya, menurut gue jalannya pertandingan lawan Chelsea kemarin itu MU bermain sudah cukup baik, cukup disiplin dari lini belakang dan juga lini tengah maupun lini depannya. Kreativitas dalam passing para pemain di lapangan juga menurutku sudah sangat jauh berkembang, sangat enak untuk ditonton, nggak kayak yang sudah-sudah ketika tim parkir bus nggak tahu harus ngapain. Ini menurut gue ada pengaruhnya juga dari lini belakang Chelsea dan juga kipernya Mendy yang bermain sangat baik pada laga itu, penyelamatan save-nya yang berhasil menyelamatkan Chelsea dari kekalahan. Tetapi gue di sini mencatat ini belakang MU yang masih kurang ketika menghadapi counter attack dari Chelsea tersebut. Yang bisa kita lihat di sini shoot dari Chelsea lebih unggul 18 tendangan dibandingkan MU dengan 11. Bahkan shoot on target Chelsea lebih besar dengan 6, sedangkan MU 4. Di sini kalau gue yang menonton pertandingan lalu melihat statistiknya sekarang, memang di saat Chelsea melakukan counter setelah MU menyerang, back MU terlambat untuk mundur, lalu membuat space yang cukup besar di lini pertahanan sehingga ada space yang sangat besar di situ untuk pemain Chelsea bisa masuk
Kayak contohnya itu salah satu pemain MU yang pemain Chelsea di babak kedua, gue lupa siapa namanya, itu berhasil masuk bawa bola lama banget ada sampai depan De Gea. Untungnya nafasnya sudah habis atau gimana, akhirnya tendangannya berhasil ditangkap dengan mudah dengan De Gea. Ya, Lalu benar. masuknya Martial juga yang menggantikan Greenwood di babak kedua di menit 70-an juga menurut gua cukup bagus, mengingat Greenwood pada saat itu juga sudah mulai buntu, lalu harus masuk Martial di situ, tetapi sayangnya Martial juga nggak bisa membawa banyak perubahan. Tetapi yang harus gua apresiasi dari laga lawan Chelsea kemarin adalah bagus disiplinnya pemain MU dalam mengatur pola serangan, dalam bertahan, dalam membuat kreasi serangan, itu harus diakui jempol. Dan menurut gua sebagai mitra Ole Out tidak kecewa dengan hasil seri semalam karena sudah menunjukkan permainan yang tidak membosankan dan berusaha jor-joran di laga tersebut. Di situ juga bisa lu lihat sampai pers conference-nya semua pemain kesal dengan keputusan wasit yang memang aneh, gue akuin aneh gitu. Kita yang nonton pun sudah sadar bahwa ini ada yang nggak beres gitu loh. Nggak perlu media besar yang menilai, kita pun juga udah bisa menilai di situ wasit sangat aneh dalam menilai, dalam memimpin jalannya pertandingan. Karena menurut gue ya itu ada pengaruh wasit juga untuk seri. Dan untuk Berarti overall-nya MU good. salah kan ya, yang lama-lama gue bilang waktu itu gue kasih statement bahwa wasit-wasit di PL memang ya ada sedikit yang aneh ya. Betul. Betul ya. Oke. Melihat dari laga kemarin, sebelum kita bahas ke kejadian unik pada saat MU Chelsea kemarin, menurut Mas Wahyu, adakah dari mungkin lini tengah MU yang masih kurang tanpa Pogba, ataukah kita butuh sosok striker seperti Erling Haaland yang mampu jemput bola, kemudian bisa lakukan 1-2, atau kita butuh sosok seperti Jadon Sancho yang dari sayap bisa buka permainan. Bagaimana menurut Mas Wahyu? Kalau dari aku, terlepas dari nggak ada yang Pogba dari dalam skuad karena cedera, secara pertandingan, secara permainan cukup bagus. Performa pemain juga stabil kan, Bruno tetap juga menjadi playmaker. Cuman untuk kekurangan pemain juga dari lini striker juga memang sangat dibutuhkan MU gitu kan, karena di satu sisi sebenarnya Cavani itu sebenarnya on fire, cuman karena dia rentan cedera ya kan, jadi agak sedikit berkurang dia intensitas gaya main MU saat ini kan, karena kan kita tahu sendiri kan Cavani itu kan orangnya bergaya main mobile. Benar. Dia mau bergerak maju mundur, mau lari sana sini kan. Cuman karena faktor usia, jadi dia banyak cedera dan banyak tidak dibawa MU gitu. Ya. Nah, terlepas dari itu juga Martial sendiri juga masih underperform gitu untuk sayapnya kan, dari wingnya. Dan Rashford pun juga underperform sebenarnya gitu. Dari saya lihat itu. Cuman itulah kehebatan Bruno. Bruno mampu menutupi kekurangan dari pemain-pemain itu sih. Jadi ya kedepannya aku berharap MU juga butuh satu pemain striker baru, tapi ya kalau bisa jangan bintang-bintang amat sih gitu ya, jangan bintang-bintang gitu. Karena kita tahu sendiri kan, semakin dia bintang, semakin tinggi harganya. Karena MU ini komersilnya besar, jadi para agent pun juga banyak menaikkan harga pemainnya setinggi langit gitu. Yang penting pemain itu punya kualitas dan disukai sama pelatih aja gitu. Oke. Membahas dari laga MU Chelsea kemarin, seperti yang dibilang Mas Dikwa tentang wasit Premier League yang sudah mulai menurun kualitasnya. Baru-baru ini Mark Clattenburg baru aja kasih statement. Pada saat dulu ketika Mark Clattenburg atau wasit melakukan kesalahan, hanya ada satu wasit yang bertugas di lapangan yang akan disalahkan. Tapi sekarang ketika ada VAR, itu ketika VAR tidak bisa melakukan sebuah keputusan atau membuat keputusan, contoh kemarin penalti yang jelas-jelas 100% bisa dilihat tangannya itu menahan bola, Callum Hudson-Odoi. Tapi ketika VAR itu gagal, di sini sekarang manajemen langsung dikatakan rusak begitu. Dan performa wasit pada zaman ini mulai
menurun, kata Mark Clattenburg. Oke, dari Mas Dikwa dulu deh, gimana pendapatnya tentang performa wasit PL baru-baru ini yang udah berapa kali ya semenjak kita dibilang Klopp dapat banyak penalti, kita berapa kali nggak diuntungin wasit. Gol Maguire dianulir, terus kemudian gol Sheffield disahkan yang seharusnya foul. Kemarin yang terakhir adalah harusnya kita dapat penalti. Kalau dari gua ngomongin yang kejadian yang kemarin aja dulu sebagai contoh. Di situ Luke Shaw membeberkan ke media apa yang dia dengar dari pernyataan wasit tersebut di lapangan yang mengatakan bahwa kalau ini gua penaltiin akan jadi gua bibir nantinya oleh orang banyak. Iya. Dan di situ FA langsung ambil tindakan soal statement tersebut. Ole dan Luke Shaw terkena penyelidikan soal perkataan itu, tetapi hasilnya Luke Shaw dan Ole tidak kena apa-apa, dinilai tidak melanggar aturan apapun. Ada di situ gue ambil kesimpulan, kalau menurut gue berarti apa yang dikatakan Luke Shaw bisa dibilang 80% benar apa yang dikatakan wasit tersebut. Dan menurut gue di situ tidak, kalau memang benar pernyataannya tersebut gitu, di situ sama sekali tidak ada profesionalitas dari wasit, apalagi untuk kelas Premier League yang menimbang foul atau tidak, penalti atau tidak karena pihak luar, karena pengaruh luar. Itu menurut gue harus diberesin banget sih. Nggak cuma karena MU, tetapi semua wasit harus dirubah, harus dibenerin untuk memimpin laga. Karena big match itu kan di Premier League nggak cuma MU kan, ada tim 6 yang setiap itu home away 12 kali. Ya menurut gue itu harus benar diberesin. Sangat tidak profesional. Benar banget. Oke. Udah 2 kali kejadian kita sedang lakukan counter attack atau kita sedang dalam posisi menyerang. Wasit berhentikan begitu aja. Pertama yang baru-baru itu ketika lawan West Brom ya kalau nggak salah. Iya, West Brom, WBA. Iya, itu diberhentikan ketika pada saat lagi momen counter attack. Betul. Kemarin lawan Chelsea pun lagi begitu juga kan diberhentiin. Kemudian pas kemarin kita sedang lakukan coba posisi menyerang, lagi mau counter attack, diberhentikan. Katanya ada possible handball. Ya memang just hand, harusnya penalti kan, dan diberhentikannya nggak seharusnya pada saat kita menyerang. Gimana pendapat Mas Wahyu terkait wasit yang mulai pada saat beberapa akhir-akhir ini mulai ngaco ya untuk mengasih keputusan ke MU ya. Tapi kalau aku nilai sih waktu lawan WBA itu memang wasit meniup itu karena satu alasannya sudah melewati 46 menit. Karena kan extra time-nya kan 1 menit. Nah, jadi dia udah lewat 46 lewat 15 detik. Jadi sudah waktunya extra time, udah waktunya berhenti, dan gitu juga itu masih di dalam posisi area MU. Jadi keputusan wasit menurut gue sih tepat sih gitu. Cuman yang lawan Chelsea itu juga sedikit kontroversial ya kan, karena kan di satu sisi kalau memang mau lihat VAR atau ada terjadi possible penalti atau handball kan, seharusnya bola out dulu atau pemain MU yang sengaja membuang bola ya kan? Supaya wasit itu mendengar apa keluhan dari si pemain itu gitu. Jadi mungkin secara mungkin teknis dari wasitnya itu mungkin kurang tepat untuk memberhentikan bola gitu. Itu gue sih. Kalau dari gue tuh, gue sendiri juga nggak tahu ya peraturan resminya tuh seperti apa ketika memberhentikan laga. Tetapi yang gue tahu aja nih, gue main FIFA di PS itu kalau lagi counter udah lewat extra time itu belum berhenti. Iya, benar. Kecuali pas bola mundur lagi udah lewat extra time baru bisa berhenti, atau bola jauh tinggi atau kemana baru, atau bolanya out, bola hilang baru diberhentiin. Itu di game gitu loh. Ketika mau menang baru wasit tiup peluit panjang, ketika kita tetap berjalan meskipun benar banget. Itu gue nggak tahu secara resminya gimana, tapi gue ngeliat di game aja seperti itu. Oke. Menanggapi seputar wasit, kita pada saat lakukan counter attack berapa kali? Sudah 2 kali kita diberhentikan oleh wasit. Yang pertama adalah ketika match
versus West Bromwich Albion, di mana ketika West Brom melakukan corner terus gagal, Martial coba lakukan counter attack karena berhasil rebut bola dari pemain West Brom. Mungkin kalau misalnya pemain West Brom dapat bola, lakukan serangan, itu masih dijalankan wasit, nggak diberhentikan. Dan yang terakhir adalah ketika momen Chelsea MU kemarin, itu wasit melihat potensial handball pada saat MU lakukan serangan. Kan itu nggak masuk di akal. Kita 2 kali digituin oleh wasit. Gimana Mas Wahid? Kalau gue sih menilai waktu pertandingan lawan WBA itu kan sudah masuk dalam extra time ya kan. Jadi kalau menurut gue saat itu WBA lagi attack MU ya kan gitu. Jadi terlepas dari itu juga itu dan di masa extra time gitu. Jadi ketika WBA attack MU dan gagal, terus MU counter attack balik, jadi waktunya sudah habis. Jadi gue rasa mungkin itu jadi suatu keputusan yang tepat sih bagi wasit ya kan untuk itu karena waktu sudah habis. Memang ada kekecewaan sih dari pemain MU, cuman mau gimana lagi karena waktu cuman nambah waktu 1 menit kan. Nah setelah itu juga waktu lawan Chelsea wasit memberhentikan pertandingan. Sebenarnya sih itu kurang tepat secara teknis ya, karena gue pikir kalau memang mau memberhentikan seharusnya dari pemain sendiri yang buang bola gitu. Biarkan aja pemain kita MU ini buang bola ke daerah Chelsea atau kita bolakan out kan. Kita ngomong sama wasit dengan komen kan ada terjadi handball kan, biar wasit lihat VAR dulu gitu. Kalaupun misalkan VAR-nya gagal, toh nanti bola dari Chelsea, bola lemparan dari Chelsea balik ke MU, ibarat kata fair play gitu kan gitu. Cuman secara teknis mungkin keputusan wasit yang salah untuk memberhentikan bola sejenak gitu, karena memang ada terjadi sesuatu, cuman kan bukan momen yang tepat untuk berhenti dulu gitu, karena masih ada pola serangan lagi dari MU gitu. Oke. Berarti dibilang wasit-wasit Premier League ada something ya. Nah, menanggapi hal tersebut juga waktu beberapa minggu atau mungkin seminggu atau beberapa hari sebelum pertandingan antara Man City melawan Aston Villa berakhir dengan kemenangan City 2-0, dan ada satu momen kontroversial yang seharusnya gue lupa pemain City itu ada yang offside, kalau nggak salah Gundogan berada di posisi offside. Terus kemudian Tyrone Mings sempat beradu argumen dengan wasit dan juga hakim garis, karena sempat hakim garis tuh angkat bendera, tapi akhirnya ujungnya disahkan. Nah, menariknya sebelum terjadinya momen pengesahan gol tersebut, ada tweet yang mengatakan bahwa City akan menang 2-0 dan juga City akan menjadi juara Premier League. Nah, apakah Premier League sudah menandakan ciri-ciri match fix ataukah Premier League sudah korup seperti pada saat Juventus menjuarai Serie A yang kita ketahui melakukan pengaturan skor ya. Karena kita lihat memang dari segi finansial duitnya itu udah nggak ada tandingannya. Karena waktu kemarin dia kena financial fair play cuma bayar berapa ribu dolar, dan Gary Neville mengatakan MU beli aja pemain sebanyak-banyaknya seperti yang City lakukan, nanti dendanya saya yang bayar. Gimana Mas Dayat anggapannya? Iya, di luar senggang poin MU sama City yang memang lumayan jauh, dan kondisi wasit saat memimpin MU itu sering banyak kejadian yang tidak masuk akal. Sangat dimungkinkan manajemen Premier League sekarang itu memang lagi nggak sehat. Karena ya sangat dibilang tidak masuk akal. Pelanggaran sejelas itu sampai dibilang tidak handball itu sangat dibilang. Bahkan sampai cover hasil laga di Sky Sport aja tuh tangannya itu. Jelas banget loh. Iya. Jadinya perlu dipertanyakan. Apalagi
melihat kondisi City yang memang berduit luar biasa ya tidak masuk akal banget. Kalau kita mau berpikir buruk ya, kalau memang keadaan seperti itu ya pasti sangat mungkin bisa terjadi. Kalau jaraknya jauh banget kayak gitu. Ketika MU di luar sifat MU yang memang sering ikut-ikutan kurang bagus mainnya ya. Benar. Tapi ya peluangnya berat banget ngejar kayak gitu loh. Gitu. Bahkan gue udah pernah sempat bilang kan Mas Dayat, kalau nih sampai lewat 10 poin jaraknya lempar handuk. Iya. Jelas. Sekarang udah beda 11. Ya kan? 12. 12 malah. 12 malahan. Nah, Kalau menang kemarin beda 10. Kalau kalah beda 13. Tuh. Bayangin coba. Gitu. Terus lucunya juga gitu. City yang memang kena masalah, yang harusnya kena skorsing, kok mendadak cuma bayar denda loh. Dipertanyakan dong. Gitu. Ya. Lihat saja lah nanti bakal tanyakan, karena menurut gua ngekasusin omongannya Luke Shaw aja udah nggak beres banget. Iya. Banget Terus juga gini masalahnya ketika seandainya hal yang ditujukan Shaw dan Ole itu fitnah, pasti kan kena hukuman dong. Betul. Benar. Ini enggak. Tapi enggak loh, berarti kan bener dong yang dikatain. Terus juga lucunya banget, kenapa wasit mau menyatakan kebenaran kok takut dicibir? Jadi kan dipertanyakan. Ya, berarti memang Plus tambah lagi, memang resiko adanya VAR itu memang plus minus, di mana kalau ketika wasit yang memang tanpa VAR, dia kan cukup punya satu kesempatan untuk menentukan masalah. Tapi karena adanya VAR terdapat pertimbangan. Nah, pertimbangan ini yang membuat tanda tanya akhir-akhir. Yang dibilang Clattenburg, karena udah ada beberapa mantan wasit Premier League seperti Mark Clattenburg yang kita ketahui memang kontroversial. Terus juga beberapa wasit lainnya nggak memimpin laga Premier League. Itu mengatakan 100% itu penalti, tapi kenapa nggak jadi penalti? Karena katanya memang adanya faktor VAR ini itu mempengaruhi laga yang mungkin bisa dibilang pertimbangannya ini. Ya, permainan laganya itu. Ya kalau kita berpikir secara logik dan berpikir secara jahat. Ya. Terus juga menurutku gini, permasalahan ini juga ada hubungannya kasusnya si wasit siapa itu, si yang wasit botak itu siapa yang sering ngeluarin kartu merah itu? McDean. Nah, ini mungkin saya pikir ada sangkut pautnya. Ketika kita berpikir wasit ini terlalu ekstrim dalam memimpin bola dan nanti merasa beberapa klub dirugikan dan menyangkut nanti minat penonton untuk mengikuti Premier League. Jadi nanti menurut mungkin pihak FA mungkin juga memberitahu para wasit-wasit jangan mainin momen lah, jangan berlebihan gitu mungkin. Oke. Stop untuk laga kemarin. Kalau kata pemain United, mereka melakukan postingan dan juga conference, masih ada waktunya untuk berbenah karena masih ada beberapa laga yang menanti kita di depan dalam Premier League. Nah, salah satunya adalah kita akan menjamu Crystal Palace dini hari besok ya. Di laga pertama 3-1. Jadi gol adalah Donny van de Beek yang secara kualitas mulai menurun ya karena kurangnya mendapat kepercayaan dari Ole. Nah, menurut Mas Dayat gimana nih tanggapannya tentang laga melawan Palace besok yang bisa bilang lawan Palace itu selalu berat ya, khususnya saat musim kemarin kita menang 2-0, tapi kita harus benar-benar ngebongkar pertahanan dari Park the Bastard Crystal Palace kemarin. Ya, aku berharap
pertandingan selanjutnya ini memang harus diperjuangkan ya. Jangan sampai mainnya cuma gitu-gitu aja. Kalau kita nggak manfaatin peluang ini, nanti jarak sama City terlalu luar biasa. Minimal lah kita kalau kondisinya seperti ini kita menang terus lah. Dan juga aku berharap ini si Cavani ini kembali bisa dimainin. Karena melihat lini depan MU yang sekarang, ya melihat kondisi Martial dan Rashford tidak dengan kondisi terbaiknya, Greenwood juga seperti itu, James mungkin dia bisa memanfaatkan peluang-peluang penting, tapi kan kita tidak bisa mengharapkan peluang-peluang krusial. Kita harus bermain baik dari awal dan mungkin mencetak gol dari menit yang awal gitu. Oke. Nah, dari berita yang gue dapetin, yang gue lihat adalah Edinson Cavani udah terlihat mulai berlatih, tapi Paul Pogba masih terlihat belum bisa bermain. Tapi kalau kita lihat dari laga kemarin lawan Chelsea adalah Ole secara mengejutkan memainkan McTominay yang dibilang kemarin masih belum fit secara kondisi. Nah, tapi McTominay ketika dipaksakan tampil, bisa kita lihat berapa kali hilang bola, yang biasanya McTominay itu lakukan pressing dia berani adu badan, tapi kemarin berapa kali passing hilang, dribble dikit hilang, dan yang terakhir adalah momentum ketika lakukan counter attack gagal. Nah, apakah ada peluang Pogba ini bakal bermain dipaksakan oleh, ataukah hanya akan di bangku cadangkan atau bahkan mungkin belum dibawa? Gimana dari Mas Diko? Kalau dari gua untuk Pogba sendiri, menurut gua mungkin akan mulai masuk bench ketika ketemu AC Milan nanti di Europa League. Kalau misalnya besok yang Carabao Cup, menurut gue Pogba masih belum akan masuk list pemain yang dibawa untuk lawan Crystal Palace nanti. Mengingat bahwa Pogba adalah pemain yang penting dan menurut gue Ole akan main aman untuk membiarkan dia fit dulu, baru dia berani masuk dalam squad. Oke. Menurut gue sih. Kita lihat kemarin adalah sempat kita lihat adalah perbedaan dari Lindelof ketika Eric Bailly setelah tampil bagus di Europa League melawan Real Sociedad. Kita lihat kemarin Lindelof lakukan berapa kali clearance krusial ya. Salah satunya adalah ketika dia duel dengan Timo Werner. Itu susah. Jujur gue sebagai defender, gue ngalamin ketika ada bola-bola kayak itu sulit buat diantisipasi karena bola udah di crossing langsung, kemudian striker tim lawan udah mulai nusuk, tapi Lindelof kakinya bisa masuk, clearance bersih ya. Gimana tanggapan Mas Wahyu? Apakah Eric Bailly yang harus bermain atau Lindelof yang harus bermain? Karena dua pemain ini lagi dalam kondisi bagus-bagusnya nih. Kalau gue pikir sih untuk saat ini kok lawan Crystal Palace nantinya masih dipercaya sama Lindelof karena gue berpikir walaupun Eric Bailly cukup on fire saat ini dan fit ya kan, karena gue pikir Bailly itu bakal dimainkan ketika lawan Europa League, lawan AC Milan nanti gitu. Jadi untuk saat ini lawan Crystal Palace Lindelof pasti tetap menjadi starting line up dan gue pikir masih dalam tren konsistennya Lindelof sih untuk saat ini karena kalau gue lihat lawan Crystal Palace nggak terlalu banyak bermain terbuka Crystal Palace ini gitu. Oke, singkat aja, gimana prediksi formasi dari Mas Wahyu sendiri? Apakah kita harus mulai memainkan kembali Matic? Ya, karena kita lihat kemarin McTominay belum terlihat fit 100% ya, hilang bola berapa kali. Fred pun juga bermain sama ya, ini agak sedikit tumben. Biasanya Fred diduetkan McTominay, hasilnya kan klop kan, mereka jadi satu pola permainan yang bisa menampilkan serangan. Atau apakah saatnya Amad Diallo untuk bermain ketika kita lihat kemarin Mason Greenwood yang bermain ya inkonsisten lah,
Jadi kita bisa taruh Rashford di posisi striker, kemudian Amad Diallo bisa bermain di sayap. Bagaimana Mas Wahyu? Kalau untuk starting lineup nanti lawan Crystal Palace, pertama kalau kiper tetap De Gea saat ini kan. Yang kedua untuk dari defense-nya tetap Aaron Wan-Bissaka, ada Lindelof sama Maguire, dan back kirinya ada Luke Shaw. Nah, untuk gelandang jangkar lah atau holding midfielder kita bilang saat ini kan, itu aku yakin tetap kita pasti berubah. Matic tetap bakal dimainkan karena apa? Matic ini dia punya tipikal bermain yang pandai mengatur tempo, tahu timing membagi bola, tahu kapan memberhentikan bola gitu, dan tahu bagaimana skema bertahan untuk MU gitu. Karena gue pikir bermain lawan Crystal Palace ini butuh sosok leader di tengah gitu, di holding midfielder selain Maguire ya gitu. Karena satu sisi Matic itu dia punya pengalaman gitu. Jadi gue rasa Matic bakal disandingkan dengan Fred gitu. Kemudian untuk sayapnya, untuk di depannya attacking midfieldernya ada tetap Bruno, ada Rashford, ada Martial sama Greenwood. Karena gue pikir Daniel James bakal diistirahatkan karena sudah 2-3 pertandingan ini Daniel James main gitu, dan permainannya pun cukup menguras tenaga dia gitu, walaupun masih ya sekedar lari ngejar bola bertahan kan, tapi itu udah cukup menguras tenaga dia gitu. Karena gue rasa Daniel James bakal diistirahatkan gitu. Itu sih. Jadi tetap mungkin formasi 4-2-3-1 atau 4-2-2-2 biasanya gitu. 4-2-2-2-2 itu sih. Oke. Kalau kita melihat kembali ya, di sini di bangku cadangan kita masih ada Donny van de Beek dan juga Juan Mata yang mungkin bisa menjadi pembeda ketika ditampilkan. Apakah menurut Mas Dikwa sudah saatnya kita bermain dengan Juan Mata ataukah kita bisa menurunkan Van de Beek kembali? Bagaimana Mas Dikwa? Kalau menurut gua ya sudah saatnya untuk regenerasi dengan tidak memakai jasa Juan Mata lagi secara secara setiap permainan. Tetapi gua rasa di sini tugasnya Juan Mata adalah mentoring pemain-pemain muda agar ada regenerasinya dia di situ untuk dalam hal kreativitas bola di sayap. Menurut gue Juan Mata di situ. Tapi untuk Kerbau besok, gue rasa Juan Mata akan ada kemungkinannya dimainkan mengingat jam terbang dia yang sudah sangat sedikit, umur dia yang sudah tua, dan gue rasa Kerbau ada jatah dia untuk main dan pemain inti yang istirahat. Kita masih Premier League karena ini midweek, pertandingan midweek ya. Oke. Kenapa? Mas Dayat, ya ini pertandingan Premier League ya, masih midweek. Oke, maaf sinyal saya. Oke. Masih ada nama Amad Diallo di bangku cadangan. Apakah Amad Diallo akan bermain dari bangku cadangan ketika melawan Crystal Palace ini? Mengingat Mason Greenwood yang bermain inkonsisten. Ya, masuk ya. Untuk si Amad pasti ada kemungkinan untuk starting line up. Tapi kalau menurut saya sih nggak begitu besar peluangnya. Mentok dia ada kemungkinan masuk di babak kedua. Untuk masalah formasi kurang lebih hampir sama Mas Wahyu lah, kondisinya seperti itu. Itu. Oke. Singkat aja. Memang ya. Oke. Kalau dari kalian masing-masing prediksi berapa dari Mas Dayat dulu? Saya prediksi MU menang 2-0. Oke. Dari Mas Dikwa? Prediksi gue 2-1. 2-1. Oke. Dari Mas Wahyu?
Kalau gue sendiri bilang 2-0 sih, karena kan penyerang-penyerang dari Crystal Palace kan banyak cedera, kayak Wilfried Zaha, James McArthur gitu kan. Jadi banyak yang Ya. cedera, jadi tidak terlalu banyak penyerangan dari MU, dari Crystal Palace rasa gue. Jadi feeling gue 2-0 sih untuk MU. Oke. Kita bahas sedikit tentang transfer sebelum menutup jumpa kita pada hari ini. Melihat permainan dari David De Gea yang mungkin bisa dibilang sedikit terpacu ya akhir-akhir ini ketika Dean Henderson bermain cukup baik, dan ada statement dari Henderson yang ingin pindah kalau kata dari media. Menurut Mas Wahyu, apakah De Gea sudah waktunya untuk dijual ataukah perlu dibangku cadangkan saja untuk musim depan, mengingat persaingan dari jaga gawang untuk musim depan ya? Kalau gue menilai pertama, mungkin berat MU untuk menjual De Gea, karena di satu sisi dengan gaji yang besar ya kan, nggak ada klub-klub besar juga yang mau merekrut dia, karena di satu sisi contoh seperti PSG punya Keylor Navas ya kan, Madrid punya Courtois, terus yang lainnya pun punya kiper-kiper bagus kan. Jadi berat rasanya untuk MU menjual De Gea, kalau kecuali De Gea mau menurunkan nilainya pasarnya kan gitu. Kalau dengan solusi yang tadi seperti itu, kita bilang De Gea di bangku cadangkan, mungkin tepat ya kan, seperti kayak halnya si Kepa kita lihat kita dicadangkan oleh Chelsea kan, dibeli pemain kiper baru Eduardo. Jadi rasanya tepat, cuman di satu sisi rasanya kurang tepat juga gitu. Jadi bingung gitu, bingung kitanya sendiri, dan Ole pun bingung gitu. Tapi kalau menurut gue mending di bangku cadangan dulu sekitar 1-10 pertandingan, kita lihat gimana kekompakan Henderson dengan back MU ini gitu. Itu sih. Oke. Pogba adalah salah satu pemain yang cukup krusial, mengingat dari beberapa laga tanpa Pogba MU seperti mati kutu. Kita tidak hanya butuh Fernandes, tapi kita masih butuh sosok Pogba. Nah, menurut Mas Dayat, apakah Pogba ini akan dilepas di musim panas nanti, ataukah akan ada transfer mengejutkan pengganti Pogba? Oke, masuk ya. Oke. Untuk masalah Pogba, memang setiap musim untuk rumor hengkangnya Pogba pasti masih ada. Tapi kalau melihat performa dan keharmonisan Pogba dengan Manchester United kali ini nggak separah tahun-tahun sebelumnya. Kita melihat lagi, kalau kita lihat pelatihnya bukan Ole, mungkin Pogba sudah lama keluar. Cuma pertanyaannya ini, apakah si Pogba ini perpanjangan kontrak enggak? Ini kan isunya perpanjangan kontrak. Waktu yang tepat untuk mereka membicarakan perpanjangan kontrak gitu. Kalau menurut saya sebaiknya memang Pogba segera diperpanjang kontrak. Selain jasanya yang memang dibutuhkan, kita sangat konyol kalau bisa kehilangan Pogba secara gratis gitu. Oke. Gitu. Oke, dari tadi kita udah bahas dari lini pertahanan, lini tengah, sekarang dari lini depan. Mengingat Vincent Cavani usianya sudah 24 tahun kalau nggak salah. Nah, kemudian kita juga punya sosok Martial yang dulu musim kemarin cukup on fire, memasuki musim ini penurunan performa, sehingga membuat board director sudah mulai muak melihat permainan dari Martial. Oleh pun udah mulai pelan-pelan membangku cadangkan Martial beberapa kali, tapi ya Martial masih gitu-gitu aja. Adakah kemungkinan MU mendatangkan pemain bintang untuk posisi penyerang seperti Erling Haaland yang berapa kali disangkut pautkan, Jadon Sancho, dan yang terakhir adalah Anthony Griezmann, transfer lama yang
dulu pernah nyangkut sama kita pada saat zamannya Jose Mourinho. Bagaimana? Kalau dari gue, ya jelas kita membutuhkan sosok striker yang lebih tajam dan usia yang muda juga atau usia matang. Kita butuh striker yang sudah siap pakai, tinggal pakai, yang bagus, yang bisa menghasilkan banyak pundi-pundi gol ya. Seperti contohnya, gampangnya Cavani lah. Cuma Cavani karena hanya masalah umur aja. Kalau dia lebih muda ceritanya akan lain. Gua rasa ya MU harus belanja striker, tapi siapa pemain yang tepat? Gua rasa sampai sekarang menurut gua pribadi belum ada pemain yang kemungkinan besar akan transfernya terjadi. Tapi mengingat Haaland, Griezmann yang baru-baru ini up lagi beritanya atau Sancho, ya 3 nama itu menurut gua bisa lah untuk menggantikan peran Martial, terutama Griezmann dan Haaland. Ya semoga setidaknya Griezmann atau Haaland yang datang. Kita butuh striker. Oke, nggak terasa udah sejam lamanya kita menemani kalian followers Sobat Rai. Ya, jadi pada podcast kali ini juga kita juga bahas-bahas fakta unik. Salah satunya ya wasit Premier League tadi, dan semoga semuanya bisa kembali lagi jadi normal, dan juga setelah mungkin masuknya fans akan memberi pengaruh positif bagi MU juga. Oke, gua Aldi, terima kasih kepada followers Rai yang bergabung pada hari ini, yaitu Mas Wahyu Wardanu, kemudian admin kita tercinta Mas Dayat, dan juga Mas Dikwat. Oke, thank you guys. Sampai jumpa di podcast Rai official berikutnya. Terima kasih, sampai juga. Glory Manchester United. Bye. Yo man.